Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Azhari, asal dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajar di MAN Simalungun dan mengikuti program PPG Pendidikan Profesi Guru tahun 2025 periode keempat. Nah, saya di sini ingin mempraktekkan video uji kinerja atau bisa disebut UKIN dengan materi yang saya bawakan, yaitu adalah zina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian? Sehat? Sehat. Masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Askia Prabateza, Afika Marsha Sahira, Alia Andranisya, Amelia Safitri, Anggun Kalista Karo-Karo, Anissa Nurul Jannah, izin, Auzia Alexa Rahayu, Azhar Ratun Nisa, Cahya Safira Wijaya, Dimas Irwansyah, Elia, Faiza Ajahra, Fauzan Aziz, Fika Nur Azura, Aniza Nasya. Gimana anak-anak sekalian, udah sarapan? Udah. Ada yang belum sarapan? Ada? Nggak ada? Oke, jadi supaya enak belajar kita pagi hari ini, kita buat yel-yel dulu terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi, oke? Oke Pak, oke. Gitu ya. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Gitu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kayak gitulah semangat kan. Nah, jadi mengingat materi kita sebelumnya terkait dengan hudud, jadi kita hari ini membahas tentang zina. Jadi sebelum kita membahas tentang zina, kita terlebih dahulu mengingat kembali apa yang telah kita pelajari minggu lalu terkait dengan hudud. Nah, ada yang tahu hudud itu apa? Oke, coba angkat tangan yang tahu. Oke, satu orang. Silakan. Jadi Pak, hudud itu adalah bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang ketetapannya telah diatur secara jelas dan pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun contoh pelanggaran dari hudud yaitu pelanggaran berzina, qazaf, pencurian, dan lain-lain. Oke, nah, benar apa yang dikatakan sama si Amel. Jadi hudud itu adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atau sanksi untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan dari hudud ini tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupaya menjaga terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Oke, bisa dipahami?
Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi zina. Di sini ada Bapak ada video terkait dengan materi zina. Nanti kalian tonton, terus kalian pahami apa maksudnya. Oke, nampak semua? Oke, silakan dipahami dan didengar. Pembunuhan sadis terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Minggu 27 Juni 2021. Seorang ibu dan anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka senjata tajam. Keduanya diduga dihabisi oleh seorang tukang galon. Dikutip dari tribuntimur.com, korban adalah Sri Irmawati 34 tahun dan juga Muhammad Andri 10 tahun. Berdasarkan informasi dari saksi, Kasat Reskrim Polres Pindrang, Ibtu Deki Marizal mengatakan, pelaku adalah seorang pengantar galon yakni AS 19 tahun. Pelaku berhasil ditangkap di Jalan Beruang, Kelurahan Marjorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Ibtu Deki Marizal mengatakan peristiwa bermula saat pelaku mengantarkan galon ke kamar korban. Saat itu pelaku melihat korban berpakaian seksi dan timbulnya jahat untuk memperkosa korban. Pelaku langsung mendorong korban dan membawanya ke tempat tidur. Namun saat itu korban berhasil melawan hingga pelaku nekat mengambil pisau yang ada di samping tempat tidur dan menikam korban. Setelah korban terluka, pelaku masih berusaha memperkosanya. Namun saat itu anak korban keluar dari kamar mandi dan berusaha menolong sang ibu. Naas, bocah malang itu turut menjadi korban dan justru ditikam sebanyak 2 kali. Setelah melakukan aksinya, pelaku mengunci kamar korban dari luar dan membuang kunci kamar di sungai. Jasad kedua korban pertama kali ditemukan oleh sang suami Ansari 24 tahun. Sang suami histeris mengabarkan pembunuhan istri dan anaknya. Oke, udah dilihat semua? Oke, setelah kalian lihat apa hasil dari videonya, sekarang Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya itu terserah kalian. Nah, jadi intinya setelah Bapak bagi kelompok, kalian membahas tentang apa sebenarnya tanggapan kalian terkait dengan video tadi. Jelas? Jelas. Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, mari kita diskusikan. Saya memberikan kesempatan untuk kelompok 1 terlebih dahulu memberikan tanggapannya. Baiklah, dalam kasus ini, kami dari kelompok 1 ingin berpendapat bahwasannya si perempuan ini salah, karena dalam keadaan dia yang tidak memakai baju yang sopan, dia menyuruh tukang galon itu untuk masuk ke kamar untuk meletakkan galonnya dalam kamar. Sedangkan di situ dia dengan pakaian tidak sopan. Kenapa kalau memang dia punya akal pikiran yang bagus lah gitu kan, kenapa dia tidak menyuruh si tukang galon itu meletakkan di luar kamarnya atau di samping pintu masuk rumahnya? Kan bisa gitu, tapi dia menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar dan meletakkan galonnya di dalam kamar. Jadi di sini tuh si perempuan yang salah, Pak, dari pendapat kami. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kedua memiliki argumen yang sependapat dengan kelompok 1. Mungkin dalam kasus tersebut yang salah itu pihak perempuan. Mengapa begitu? Kami memiliki beberapa argumen yang menguatkan bahwa pihak perempuanlah yang salah dalam kasus tersebut. Yang pertama, dikarenakan kelalaian dari pihak perempuan yang membiarkan tukang galon itu masuk ke dalam rumah. Karena kelalaian tersebut untuk membiarkan orang asing masuk ke rumah, menjadikan orang tersebut berpeluang untuk melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Dan argumen kami yang kedua yaitu kurangnya adab ataupun kelalaian dalam berpakaian, tata cara berpakaian yang kurang baik. Dengan kasus tersebut, pihak perempuan mengenakan baju yang kurang sopan, maaf istilah, baju yang seksi, sehingga membuat si pelaku berpeluang untuk dapat melakukan kejahatan
salah satunya kejahatan seksual dalam kasus tersebut, sehingga itu dapat mencelakakan dirinya sendiri. Mungkin itu saja argumen dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah memberikan argumennya. Silakan duduk. Kita masuk ke kelompok 3 untuk memberikan argumennya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin berargumen bahwa si perempuan itu salah. Kami setuju dengan kelompok 3 karena kalian kan menyalahkan si perempuan itu pakai pakaian. Kalau pakaian menjadi alasan, itu bukan masalah pakaiannya, tapi perilaku dan niat pelakunya. Kalau pakaian jadi alasan itu, kenapa ada perempuan yang masih berpakaian tertutup pun jadi korban? Banyak banget seperti itu. Nah, ada juga istilah educate yourself not your daughter. Itu karena pakaiannya itu disebut victim blaming, menyalahkan korban. Nah, kan tadi kalian bilang salah si perempuannya kenapa nyuruh masuk ke dalam kamar. Nah, si laki-lakinya ini pun aturan punya etika sama malu lah. Gak mungkin dia nggak tahu kalau si suami si istri itu nggak ada dalam rumah. Nah, aturannya dia punya etika malu. Bilang lagi nih, udahlah aku taruh sini aja. Nanti kalau suamimu pulang, kau masukkan aja galonnya nih. Nah, kau suruh. Dan itu argumen dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan tontonan yang kita tonton tadi berkaitan dengan zina. Nah, semua kelompok sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Memang pro kontra, karena apa? Karena itulah yang sedang dihadapi di Indonesia juga. Banyak kasus, bukan kasus ini aja. Banyak kasus berkaitan dengan kasus perzinahan. Kalau berita dulu itu ada, siapa yang ingat tentang pembawa beritanya itu di sel. Terus dia bilang kejahatan bukan karena terjadi karena apa, Bapak lupa gitu kan. Itu karena ada kesempatan gitu ujungnya. Nah, itu ada orangnya tinggi, tegap. Nah, jadi intinya adalah di sini Bapak mau meluruskan, memang semua kejadian itu terjadi karena ada kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak serta-merta itu menjadi alasan untuk berbuat kejahatan. Bahkan seperti yang kelompok 4 bilang tadi, bahwasanya mau pakai tertutup pun kalau memang kotaknya nggak beres, tetap nggak beres kan? Ya. Jadi di sini salah di oknumnya, iya. Terus tidak nalar di perempuannya juga iya. Jadi semua di sini tidak, kalau pendapat Bapak pribadi tidak ada yang dikatakan berpihak sebelah. Karena apa? Sama-sama salah. Seharusnya kita sebagai wanita kita harus menjaga aura, menjaga komunikasi oleh pihak luar. Karena di dalam Islam juga diajarkan ketika tidak ada suami, itu maaf katanya keluar dari rumah aja tidak boleh, harus izin. Apalagi menghadirkan seseorang masuk ke rumah. Bahkan diperbolehkan loh, diperbolehkan itu tidak membukakan pintu bagi tamu tanpa seizin suami, apalagi dia lawan jenis. Nah, kalau menurut pendapat Bapak, kenapa pihak galonnya tadi tidak memberikan galon airnya tadi di pintu? Ya kan? Kalau di pintu, kenapa? Mungkin ya alasan lain karena memang tradisi dia, seperti kelompok mana tadi yang bilang tradisi dia pakai baju you can see karena memang di rumah sampai melihat seperti itu kan. Cuman di sisi lain karena memang kalau kondisinya seperti itu ya seharusnya opsi pertama adalah diganti bajunya. Komunikasi mereka cuma sebatas di pintu. Bang, taruh depan aja ya, bisa kan? Sebatas pintu dan dilihat banyak orang. Cuman di satu sisi karena mungkin dia malas disuruh masukkan
Cuman itu nggak etis, apalagi sampai masuk ke kamar. Masuk rumah aja tidak boleh, apalagi suruh masuk ke kamar. Jadi untuk mengantisipasi itu, ya tolong juga kita dari pihak perempuan untuk menjaga batasan-batasan seorang istri kalau di rumah. Sekarang jadi tumbal ini si anak nggak tahu apa-apa, keluar dari kamar mandi, ingin menolong ibunya, akhirnya jadi korban juga. Padahal yang memberikan masuk itu adalah ibunya. Nah, selanjutnya adalah tentang si laki-laki. Di dalam Islam juga harus melihat batasan-batasan ketika kita berkunjung ke rumah orang. Batasan-batasan itu adalah yaitu tundukkan pandangan. Jadi kalau kita di luaran sana, misalnya kita lagi berpergian, kita ada melihat di jalanan itu pakai pensi, tidak disarankan untuk melihat ke atas. Jadi tundukkan ke pandangan. Supaya apa? Supaya ada, kalau ada uang jatuh nampak, nampak. Jadi intinya semua itu terhindar kalau otak kita tidak berpikiran yang aneh-aneh. Karena apa? Semua bisa salah. Sama seperti orang kalau udah nggak suka, itu apa yang dilakukan dia walaupun positif itu selalu salah. Benar nggak? Benar. Jadi kesimpulannya di sini adalah tolong tahu batas. Oke, baik anak-anak sekalian, itulah penjelasan atau pemaparan dari materi kita tadi dan kesimpulan sudah Bapak berikan. Sekarang sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini bertanya. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak terjadi kasus tersebut di masa yang akan datang? Bagaimana cara? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Habis? Nah, langsung Bapak jawab ya. Untuk mengantisipasi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat atau di rumah tangga, itu yang pertama, ikuti aturan atau tradisi Islam tentang batasan-batasan laki-laki dengan perempuan. Contoh, baru-baru ini Bapak dapat kabar berita bahwasanya ada seorang perempuan menjual mobil Fortuner. Nah, jadi menjualnya itu sore hari, tapi tidak ada suami lagi dinas luar, dia menjual sendiri. Tapi si pembelinya itu datang, calon pembelinya itu datang ke rumahnya. Nah, setelah calon pembelinya datang, di saat itu juga dia lihat situasi dan kondisi memungkinkan mobil itu dilarikan. Dengan cara apa? Dengan cara perempuannya itu dibunuh. Nah, itu sangat miris. Kenapa miris? Karena yang pertama, etikanya tidak ada. Kenapa etikanya tidak ada? Nggak pantas sebenarnya seorang perempuan itu menjual barang, apalagi tidak didampingi seorang suami. Dia ditunggu sampai suaminya ada. Apalagi ini barang dengan bukan harga yang murah ya. Itu Fortuner merek apa yang mungkin harganya sekitar 400 sampai 500 jutaan. Nah, itu nominal yang sangat besar. Nah, disitulah peluang tadi masuk. Jadi yang pertama, perempuan itu harus menjaga batasan-batasan antara diri dia dengan orang lain atau sekitarnya. Kenapa kalau nggak dibatasi? Kalau nggak dibatasi? Kalau nggak ada batas gimana? Dia akan terjerumus. Yang seharusnya si calon pembeli tadi ingin melakukan sesuatu yang sudah direncanakan, tetapi ada korban dan ada suami korban, itu mungkin nggak terjadi. Kenapa? Karena ramai mungkin. Makanya tidak wajar sebenarnya, apalagi jual beli antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun dia paham di situ ya. Itu yang pertama, laki-laki. Untuk perempuan. Dan untuk batasan laki-laki juga harus sadar diri. Kenapa sadar diri? Karena semua itu bisa terjadi karena adanya kesempatan. Kalau adanya kesempatan itu tidak dimanfaatkan sama mereka yang tidak punya pikiran panjang, itu makanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Jadi kita sebagai muslim harus bisa menjaga kembali lagi batasan-batasan laki-laki dengan perempuan. Untuk bukan berarti tidak kemungkinan ya, tidak tutup kemungkinan bahwasanya orang berbuat terhadap kita, cuman mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, untuk minggu depan kita masuk ke materi kancap. Ya. Jadi kalian pelajari lagi terkait dengan zina, karena zina ini sangat menjadi benalu di masyarakat. Ya, benalu di masyarakat. Karena banyak yang gelap mata, nggak lihat dari status sosial, baik anak-anak, remaja, orang tua sama anaknya, orang tua sesama suami istri orang, terus ustadz, guru, kiai dan lain sebagainya. Itu nggak jadi patokan untuk nggak berbuat seperti itu. Makanya harus punya batas-batasan. Terutama kita yang punya ayah dan punya anak, ya. Nah itu juga ada batas-batasannya, seorang ayah dengan anak perempuannya. Ya harusnya seorang ayah itu menyadarilah anakku sudah besar. Kita harus menjaga jarak. Jangan ya karena menganggap anak sendiri, katanya sering dipeluk, dicium, itu nggak boleh ya. Ada batasan-batasannya karena anaknya sudah balik. Oke? Oke, jadi silakan kembali ke mejanya masing-masing. Ya. Baik anak-anak sekalian, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mari sama-sama kita baca doa di akhir majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi